rakyat yang di bawah tuh dukung saya. Persis yang disampaikan tadi Pak Dede. Basri. Iya kan, kalau memang rakyat tidak suka sama saya, bisa turun ke jalan rame-rame. Tapi mereka tahu, kalau rusuh, semua negara yang rugi. Mau ganti saya, tunggu dong 2029. Jadi negara yang beradab ya. Sabar ya. Iya, sabar. Tapi yang saya lihat ya, Mbak Nana harus objektif juga ya, sebagai seorang tokoh, bahwa destabilisasi, disinformasi itu bagian dari bernegara. Jadi ada negara-negara tertentu yang punya keahlian di situ, regime change, color revolution, come on. Masa Anda nggak pernah baca, nggak pernah lihat, ya kan? Asia Tengah. Apakah Bapak membaca kritikan-kritikan yang dilontarkan baik oleh pengamat yang Bapak sebut tidak patriotik seperti tadi pertanyaan Mbak Eno, atau dari orang-orang yang memang selama ini kritis terhadap pemerintah, itu semuanya bermuara pada keinginan untuk regime change, Pak Presiden? Tidak semuanya, saya tidak pernah katakan semuanya. Sebagian tapi ada, jelas ada. Ya kan, jadi begini. Bagaimana Bapak membedakan itu, Pak? Mana yang menurut Bapak memang ini sudah keluar jalurnya, sudah saya ingat istilah Bapak makar waktu dulu bulan Agustus ada demo, dan mana yang memang ya ini sesuatu yang, ya kan, yang wajar. Jelas waktu Agustus ya jelas makar, dia mau bakar gedung DPR, kantor gubernur, institusi pemerintahan mau dibakar, dia semakar, bikin kerusuhan, bawa bom molotov, ya kan? Tidak ada LSM yang ribut soal bom molotov. Banyak yang ada yang protes menyampaikan, banyak Pak yang protes, banyak yang protes. Come on, sudahlah. Banyak yang protes. Jujur, buka rekam jejaknya, rekam digitalnya. Tetapi untuk dalam round satunya kita cukupkan dulu ya. Enggak, biar aja. Biar aja, ayo silakan. Oh iya, kata Bapak Presiden biar Oh iya, enggak apa-apa. Ini kesempatan bagi saya jawab. Boleh enggak? Betul Pak. Oh iya. Terima kasih kesempatan. Ada yang ribut enggak soal bom molotov? Banyak Pak yang aduh, come on, enggak objektif. Banyak yang enggak ada. Bapak, ada yang ribut enggak gedung DPR mau dibakar? Banyak Pak, pemberitaan media juga banyak soal itu. Enggak ada itu. Pemberitaan media banyak soal itu, banyak yang mengecam. Iya, saya hormati itu, silakan. Tapi begitu bakar-bakar itu kriminal. Ya, tapi kenyataannya Pak, ratusan yang ditangkap kemarin itu kebanyakan justru mahasiswa. Ada satu penelitian yang menyebut terbesar sejak zaman reformasi penangkapan yang terjadi pada mahasiswa dan aktivis, Pak. Tetapi provokatornya atau siapapun yang bertanggung jawab, aktor yang menyuruh dan sebagainya, itu tidak pernah terungkap, alih-alih dibawa ke pengadilan, Pak Presiden. Ya, itu tantangan kita harus cari. Saya baru menjabat berapa tahun? 1,5 tahun. 1,5 tahun. Mau tanya mengenai yang tadi berkaitan dengan yang tadi Pak, industrialisasi dan job. Target Bapak di dalam pertumbuhan ekonomi kan 8% di akhir periode Pak. Ya. Itu tadi Bapak sudah tunjukkan bahwa ICOR kita tuh 6,3 Pak. Itu dua hal sebetulnya. Satu, kita boros Pak, ada banyak leakage, bocor. Tapi yang kedua juga itu produktivitas kita rendah Pak. Jadi kalau di Vietnam itu hanya butuh 3 kapital untuk ngasilin 1, kita tuh butuh modal yang lebih banyak karena produktivitasnya rendah. Jadi kalau kita hitung dari angka ya Pak ya, kalau kita mau tumbuh sekitar 8% seperti yang Bapak inginkan di akhir 2029, itu kita butuh investment over GDP sekitar 54% Pak. Ya. Sementara tabungan kita itu hanya 35. Jadi ini hanya bisa dilakukan kalau produktivitas quality dari human capitalnya diimprove Pak. Nah, persoalan besar yang kita hadapi segera itu adalah AI misalnya. Saya melihat bahwa jenis pekerjaan yang sama itu akan tetap ada Pak. Misalnya nurse, medical doctor, itu akan tetap ada. Tapi skill setnya beda Pak. Karena dia harus bisa operate AI. Nah, pertanyaan saya itu adalah, kalau kita memang mau kejar 8% growth, isu human capital ini mesti diadres Pak. Ya, apa yang kira-kira Bapak mau lakukan terhadap ini? Karena tanpa... Halo semuanya guys, kembali ke channel saya Poin Emas. Kembali kita membahas setiap komentar-komentar netizen.
Udah susah jawab jurus terakhir, ngamuk. Awas Mbak Nazwa, nanti disiram air keras juga karena sudah menyinggung pemimpin yang omon-omon. Presiden ke-8 Bapak omon-omon, itulah sebutannya. Nggak mau banget kalah nih. Presiden katanya sepertinya tidak menggunakan telinganya untuk mendengar. Gak ada wibawa, wawasan nol, besar pandangan sempit. Inilah pemimpin kita. Hati keras, kepala bebal, dan telinga tertutup. Lengkap sudah 100%. Menyengsarakan rakyat. Jangan menentangin rakyat, Pak Presiden. Kalau semua rakyat sudah muak, Anda bisa turun. Tidak perlu ditunggu 2029. Kebanyakan rakyat sudah banyak kekecewaan, Pak. Mulai kelihatan watak aslinya nih. Kalau mau lihat watak asli seseorang, kasih jabatan. Ya, ini hasilnya sangat mengecewakan rakyat. Sudah tidak tertolong lagi, sangat-sangat tidak waras. Bahas Bowo sombong dan arogan, Pak Prabowo raja omon-omon. Orang nggak mau kalah, sudah terlihat alar bahayanya buat demokrasi. Semua yang dilaporin ke presiden prinsipnya asal bos senang, kayaknya seolah-olah dibawa baik-baik saja. Anjir, keras kepala, pantas jika didengar. Kerusuhan itu terjadi karena pemerintah dan pemimpinnya tak mau mendengar rakyatnya. Oh, pantas aja suara kita enggak didengar. Ternyata begini cara pandangnya presiden. Kalau sudah tua begitulah, dikritik marah. Siapa bilang dulu bisa saya tapi sekarang tahu ndak busnya, mana mungkin mau hukum. Belum masuk kategori negarawan. Ahli-ahli menerima kritik tapi baper. Masyarakat Indonesia yang saya cintai, tolong jangan dipilih lagi orang satu ini. Jadi pemimpin harus sabar dan lapang dada, siap menerima kritikan pemimpinnya. Baik rakyat pasti ancungin 2 jempol. COMBG. Buat apa diskusi kalau tidak mau mendengarkan pendapat yang lain? Malah marah-marah sampai membawa pembawa acara takut dan menghentikan diskusi. Mantap Pak Nazwa, Mbak Nazwa. Kami bukannya malas turun, tapi karena emangnya ada yang jauh lebih penting daripada sekedar mengurusin lo. Ketika akal mulai buntu, maka urat yang ambil alih. Yang bodoh itu rakyat yang menjadikannya pemimpin. Memimpin keluarganya sendiri saja tak mampu, kok dijadikan presiden. Cecer terus Mbak Nana. Sehat terus Pak Prabowo. Alhamdulillah bisa aman damai negara ini. Meski banyak yang miskin asalkan enggak perang. Antara penjahat dan pejabat sama kualitasnya. Pemimpin yang baik harusnya introspeksi diri, bukan malah membanggakan diri. Bercakap saja macam kanak-kanak. Nyawit di beliau. Emosi saja bawaannya, mesti dikit bicara tapi aksinya nyata. Wah, nantangin rakyat nih. MR omon-omon gak mampu jadi presiden. Di militer satu komando, jadi gak terbiasa di debat. Di sini permasalahannya, bila pemimpin sipil dari militer, aura antagonisnya kuat banget. Beliau bukan presiden tapi pengusaha, soalnya kelihatan banget egoisnya. Negara demokrasi harus siap dikritik buat kontrol kekuasaan. Dia tidak bisa diajak berunding, hanya emosi yang diunggulkan. Hanya mau mendengar yang baik, tidak mau mendengar kritik. Hanya mau melihat yang disuguhkan bawahan, tidak mau melihat realita di lapangan. Anti kritik dan anti fakta. Bagaimanapun kamu produk orde baru pikirannya, ya jadul.
nama orang yang di sebelahnya aja lupa, apalagi rakyat. Cemon-cemon, dasar tukang omon-omon. Rakyat gak percaya lagi, kebanyakan omon-omon. Kelihatan gak bisa debat, jawabannya defensif mulu. Susah nasihatin kalau ego sudah tinggi. Kalau mau nasihatin, lihat dia ada maunya, baru pura-pura nurut. Wow. Pede boleh bro, tapi kepedean jangan dong. Jangan bawa nama rakyat lah. Rakyat sudah muak dan jijik sama cerita menjelang tidur. Mantap Banana, sang pemberani. Yang kurang hadir di situ sisa Pak Guru Gembul. Dalam Islam, Allah mengasihi pemimpin kepada hambanya, cerminan dan rakyatnya. Kalau rakyatnya buruk, dikasih pemimpin buruk. Jadi kalau rakyatnya baik, akan dikasih pemimpin yang lebih baik. Ya, sekarang kita rakyat Indonesia, introspeksi diri sendirilah. Orang benar pasti bicaranya santai. Rakyat sudah bosan dan malas. Toh ada negara juga mensejahterakan rakyat. Ganti sepaket saja beres. King omon-omon, dukung gimana Pak Presiden, rakyat semua menderita. The King of omon-omon, jika kau mati nanti namamu akan jadi catatan sejarah kelam buat bangsa dan negara. Camkan Mr. Presiden. Memang harus seperti ini seorang pemimpin berani menghadapi kritikan secara langsung. Terima kasih Mbak Najwa. Hanya ini yang bisa saya sadiakan ke Mbak Najwa. Masih nyesal milih Pak Omon-omon. Nggak nyangka Indo jadinya seperti ini. Turun ke lapangan Pak, turun ke rakyat, langsung sidak, langsung kondisi rakyat di bawah. Insya Allah nanti dapat jawaban sebenarnya. Seorang pemimpin harus cerdas, harus berpikir panjang, biar nggak salah ngambil keputusan yang pada akhirnya blunder merugikan negara. Dulu dukung, sekarang dukungan tak cabut. Mbak Nana mantap, lanjutkan. Sampai kapan presidenku berhenti omong-omong ngedrabus. Rakyat di bawah itu siapa Pak? Kandani 11 dari 100. Rakyat harus bersatu untuk melawan kediliman dan kebatilah di bumi Indonesia. Nantangin